di tempat kita ini dalam rangka yaitu workshop terapi untuk anak autis. Salawat dan salam kita kepada Tuhan Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan keluarga kemudian dapat sahabatnya. Amin. Bapak narasumber dan ibu narasumber yang kami hormati. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan hadir di SLB Purwokerto Timur ini. Yang kedua, Bapak dan Ibu narasumber, kami mohon maaf kepada Bapak atau Ibu narasumber karena mungkin dalam penyambutan saya kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu narasumber karena kebetulan pada pagi ini tadi kita mengadakan yaitu kalau di Lomboknya atau yaitu senam budaya Gemar Gatra budaya yaitu yang diisi dengan senam gatra yaitu senam untuk adat Lombok dan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Maka itu Bapak Ibu guru kita macam terapi, jadi ada terapi fisik atau fisioterapi. Itu biasanya anak autis kan juga mengalami keterlambatan. Tapi untuk melakukan fisioterapi biasanya lulusannya harus orang fisioterapi. Waktu saya kuliah dulu S1 sama Bunita ada juga materi kuliah mata kuliah fisioterapi, tapi harus lulus dulu mata kuliah masas kalau nggak salah masas saraf neurologi. Ya, neurologi. Jadi harus hafal sarafnya dulu baru nanti boleh kita fisioterapi. Ada mata kuliah masas juga. Biasanya fisioterapi itu sambil kita pijat. Biasanya orangnya kan lemah anak autis itu. Lalu terapi bermain, seperti yang saya sebutkan tadi, anak-anak kan masih kesulitan mengalami kesulitan dalam bermain, sehingga anak-anak harus terapi bermain. Kalau kita lihat sepele ya, bermain aja pakai terapi, tapi sebenarnya itu memberikan dampak yang besar, gitu. Karena kalau misalkan anak tidak tahu cara bermain, nanti anak tidak bisa bersosialisasi juga ibu. Ada mainan direbut atau merusak, bahkan mungkin seperti itu. Mainan punya sendiri. Ya, tuh. Lalu terapi visual, adakah di sini terapi Snozelen? Yang mengetahui terapi Snozelen? Terapi Snozelen itu berkaitan dengan visual. Jadi biasanya itu kita siapkan ruangan yang gelap, lalu kita beri itu biasanya di Lazada atau di Shopee sudah banyak permainan terapi Snozelen. Kayak itu loh Bu, bentuk-bentuk ikan atau akuarium yang kayak lampu kalau diletakkan di ruangan bisa kayak jalan-jalan nyala di atas. Dan itu terapi Snozelen untuk melatih visualnya anak-anak. Karena anak autis visualnya kadang kurang tajam seperti itu. Lalu terapi okupasi, pasti kalau okupasi pasti kita berikan berkaitan dengan kemandirian. Jadi diajari mengkancingkan baju, bisa sampai 1 tahun Bu ngajari mengkancingkan aja Bu. Ya, kita nanti kalau anaknya libur 2 minggu balik lagi nggak bisa lagi ya menali sepatu. Makanya kita sarankan kalau di sana ada salah satu SLB yang sudah menerapkan sepatu anak autis harus ada talinya. Iya, nggak boleh pakai keretekan karena dari belajar menali nanti anak autis bisa memanajemen waktu, bisa melatih kemandirian, kesabaran, motorik halusnya, konsentrasi seperti itu. Lalu yang terapi biomedis ini di luar kami, tapi biasanya kami juga konsultasi sama orang tua. Bu, kalau anaknya terlalu aktif, kita suruh ke dokter ibu. Ternyata ada anak autis kebanyakan kan alergi tepung, alergi gula, alergi susu atau semua produk turunan dari sapi, keju itu, ya pokoknya turunan dari sapi. Daging dari sapi. Kambing. Daging. Oh daging, iya Pak, daging. Jadi kalau siswa yang non muslim biasanya itu bekalnya itu daging babi hanya, jadi nggak pakai nasi Pak. Benar-benar dia makan daging babi sehingga kencingnya itu benar-benar bau banget, pekat banget. Sudah digosok, sudah dikasih pewangi, tapi tetap karena dia itu tadi Pak nggak bisa makan tepung, nggak bisa makan gula. Nasi kan ada gulanya, dia nggak bisa. Jadi hanya daging babi itu lagi minumnya pakai susu kambing yang ditawar itu. Lalu ada terapi tingkah laku atau behavior terapi. Ini nanti berkaitan dengan perilaku anak. Jadi ini kita berikan pertama ya diberikan di istilahnya kalau terapi ini di awal kegiatan kita berikan terapi perilaku. Biasanya gini, kita jelaskan ke orang tua, Bu, ini hari ini terapi
terapi perilaku, jadi cuma latihan kontak mata, kepatuhan sama duduk. Kadang orang tua tuh yang gini, Bu, mosok tak bayar lo, saya terapikan mahal-mahal cuma diajari duduk. Lah sedangkan ya, orang tua kan seperti itu, kok dia hanya diajari duduk. Loh ini mau sudah tak sekolahkan kok gitu. Nah oleh karena itu dijelaskan aja tuh ke orang tua, Ibu, kalau anaknya belum bisa duduk, kalau anaknya masih tingkah di dalam kelas, bagaimana kita bisa memberikan pelajaran, bagaimana kita bisa memberikan materi. Oleh karena itu kita latih duduk dulu, biasanya 3 bulan untuk kita ngelatih biar bisa duduk saja itu 3 bulan bahkan bisa lebih. Lalu latihan kontak mata kalau dipanggil Hafan, nah itu ada bisa sampai setengah tahun itu latihan kontak mata sama kepatuhan, paling tidak tutup pintu, sini, ayo, itu aja bisa lama banget. Kadang orang tua kok diajari cuma ditutup, wah gampang buang sampah, coba di rumah diajari seperti itu secara konsisten, susahnya minta ampun. Sehingga materi yang pertama kali kita berikan kepada peserta didik kami atau peserta terapi kami pasti tentang ini materi, bisa sampai 3 bulan sendiri. Jadi nggak ada materi lain, hanya duduk, sini, ayo, tunggu, seperti itu. Lalu berkaitan dengan media terapi, kan kita tahu juga media kan mahal-mahal. Jadi kita akal, Bu, kalau di SLBKI, kalau di lembaga kami kita akal, kita bikin materi media sendiri sesuai dengan kebutuhan anak. Mungkin yang kesulitan di puzzle nanti ya, kalau puzzle kayak itu memang kita harus beli. Tapi untuk media terapi kan anak-anak autis ini kan harus diberi simbol, gampang banget mengingat simbol, jadi harus diberikan simbol gitu loh, Bu. Jadi kita media terapinya juga ada aturannya untuk membuat media terapi visual support seperti ini, Bu. Kalau flashcard itu kita buat sendiri karena dalam flashcard itu ada tahapannya. Nah ini kan kalau kita beli online biasanya itu langsung gambar animasinya, ada tulisannya mata gitu. Karena sebenarnya anak autis itu tidak boleh itu. Kalau kita memberikan media atau visual support, saya dulu pernah ikut pelatihan materinya materinya dari orang Indonesia, tapi dia belajarnya di Australia. Jadi ada patung atau ada aturannya untuk membuat visual support atau membuat kartu. Jadi misalkan hari ini materinya mengenalkan anggota tubuh. Itu kita beri 4 ini, Bu. Yang pertama, anak autis harus kita beri media gambar benda nyata. Nah, itu kan gambar mata asli. Nah, yang pertama itu gambarnya mata asli. Itu anak autis akan memproses, akan lihat kita, oh iya sama, oh mata, oh iya seperti ini, benda asli. Karena anak autis kan proses dalam otak memproses sesuatu yang dia lihat kan lama, tidak seperti kita, harus sama dulu, Bu. Oh iya itu mata. Yang kedua, ketika anak sudah tahu mana mata, kadang-kadang disuruh tunjuk mata pun susah kan, Bu, nggak tahu mana mata. Kalau sudah mengenal mata dengan gambar benda asli, baru kita beri animasi. Kenapa tujuannya? Karena di Indonesia rata-rata buku materinya itu masih menggunakan kartun atau animasi. Jadi anak-anak biar tahu, oh ini animasinya mata, ini loh mata. Lalu yang ketiga, nanti kalau sudah bisa mata, biasanya kita suruh ambil gambar mata mana, ambil dia gambar mata. Kalau sudah lolos gambar mata yang asli, kita berikan lagi terapi mata mana, pakai kartu. Nah, kalau sudah lolos, hanya kita berikan tulisan mata. Itu nanti berkaitan dengan pemrosesan kata-kata dan huruf. Nah, itu mata. Yang terakhir baru benda asli dan tulisan. Itu. Jadi nanti anak-anak autis kan ada tidak murid ibu yang seperti ini, tidak bisa baca, tapi dia tahu mana Alfamaret, mana Indomaret, karena dia kan menghafal simbol Alfa, simbol Indomaret. Dia tidak bisa baca. Coba Alfa atau Indomaretnya diganti pakai tulisan kita, tidak akan tahu dia, karena dia menghafal simbol. Sama seperti ini, Bu. Ketika dia tidak bisa membaca, dia melihat, oh mata itu, tulisan mata itu simbolnya seperti itu ya. Walaupun dia tidak tahu itu M, A, T, A, dia tidak tahu. Tapi ketika sudah dirangkai menjadi kata mata, dia tahu ini loh mata. Seolah-olah dia itu bisa baca seperti itu, padahal dia menghafal simbol, tidak bisa membaca. Itu tidak apa kita berikan dahulu karena kan bertahap nanti. Nah itu contohnya juga kucing, animasi kucing. Lalu kalau kita mengenalkan angka harus seperti ini. Kurang apa? Kalau kita bikin kartu angka harus diberi kayak domino.
ada bunder-bundernya, berapa lingkaran, harus diberi jumlahnya. Karena kadang anak autis mana satu, dia tahu angka satu, dia tahu satu itu ini, tapi dia tidak mengenal jumlahnya, tidak mengerti jumlahnya, nilainya. Jadi kalau misalkan ini ada aqua 1, ini tuh 1 loh, dia tidak tahu. Kalau misalkan ini ada berapa aqua, dia tidak tahu, karena dia hanya tahu simbolnya 2, tapi tidak tahu nilainya. Sehingga di dalamnya dia harus kita berikan simbolnya 2, nilainya itu lingkaran 2, seperti itu Bu. Jadi dengan anak autis harus sedetail itu. Lalu saya akan berikan contoh program terapi yang sudah saya laksanakan di lembaga kami. Mungkin nanti juga bisa dibuat contoh untuk terapi anak di sini. Speech. Jadi ini Bu, kurang lebih. Ini siswa saya Bu, Sela, namanya Sela, anaknya autis. Jadi ini yang masih, nah ini kemampuan ikuti tugas. Nah kontak mata, ini kan bagian dari terapi perilaku kan Bu, kontak mata. Lalu kontak mata saat dipanggil, kadang Sela lihat, dia bisa lihat. Tapi kalau dipanggil Sela dia nggak lihat. Karena dia nggak ngeh namanya itu Sela. Dia nggak tahu kalau namaku itu Sela. Jadi kita berikan program kontak mata saat dipanggil. Lalu kontak mata saat diberi perintah lihat, itu pun dia tidak bisa lihat, kadang nggak mau lihat kita, jadi harus ditegaskan lihat. Itu pun ini masuk ke dalam materi loh Bu. Sesimpel ini, padahal disuruh lihat, tapi kita jelaskan ke orang tuanya. Ini proses memang tidak bisa kita lewati seperti itu. Lalu merespon terhadap tos. Saya tos, adakah ibu-ibu yang tos? Tapi siswanya tidak merespon. Tos, jadi kayak di BHP gitu, kita tos sendiri lah. Itu salah satu kemampuan merespon anak. Jadi tosnya bisa diganti apa, terserah itu nanti. Lalu imitasi Bu, anak autis mengalami gangguan itu tadi Bu, susah meniru kan Bu. Angkat tangan, dia tidak mau mengikuti kita. Lalu buka tangan, berdiri satu kaki, lalu meremas dan menjepit meremas plastisin, memilah biji kancing. Ini berkaitan dengan nanti sensorinya juga, karena kan anak autis tidak peka terhadap sensori, tidak bisa membedakan kasar dan halus. Jadi sudah masuk nanti di sensorinya juga. Lalu ini Bu, gangguan bahasa, kan anak-anak mengalami kesulitan bahasa reseptif dan ekspresif. Jadi diberikan perintah, Sela sini, dia kadang tidak menghitung perintahnya apa. Sela buang sampah, dia nggak tahu. Oleh karena itu kita terapi, kita berikan perintah. Apa sih yang orang tua harapkan ketika menyekolahkan anaknya di SLB? Pastikan satu kemandirian, karena kan mungkin orang tua yang sudah paham IQ-nya anaknya seberapa, anak autis berapa, mungkin kedepannya untuk jadi istilahnya pegawai bank, untuk jadi pramugari. Kalau anaknya low function kan sangat istilahnya tidak mungkin kalau tidak ada keajaiban apa istilahnya. Jadi anak bisa pakai baju sendiri, bisa kita ajak ke mall lah istilahnya, tidak tantrum. Anak bisa mengerti ini kakak, ini adik, bisa mengerti perintah. Itu orang tua biasanya sudah senang banget, karena before terapi kami, ketika orang tua mau terapi, ada kolom yang saya tanyakan, harapan ibu, goal ibu ketika anak diterapi di sini itu apa. Biasanya orang tua tidak muluk-muluk, memang anak bisa memahami perintah, bisa mengerti anggota keluarga, karena tidak tahu ini adik, dipukul, diseret, hanya sederhana itu aja sebenarnya permintaan orang tua, sehingga kita tuangkan dalam program. Oleh karena itu kalau misalkan diaplikasikan di sekolah ini, ketika ada siswa masuk, siswa terapi, diberikan kolom aja Bu, harapan atau goal orang tua. Jadi istilahnya kita dengan orang tua itu tujuannya itu sama, visi misi kita sama orang tua itu sama, seperti itu. Lalu ambil buku, rapikan balok ke bawah Pak. Kemampuan preakademik, tetap kita berikan kemampuan preakademik, itu cuma pasang puzzle, mengenal warna, menebali garis, lalu mengambil huruf A dan I, itu aja Bu saya ngajari itu 1 tahun dan belum bisa. A sama I aja, nggak usah yang lain, A sama I itu susah sekali. Lalu pakai sepatu, pakai kaos kaki itu kesulitan, terbalik-balik. Lalu coba contohnya. Nah kalau ini sudah tak pinter Bu, jadi terapinya dia kan belum bisa ngomong, bisa ngomong tapi bahasa planet. Jadi kita arahkan api, munda, Jo itu kakaknya. Jadi nanti bukan 3 benda sengaja saya kosongkan itu karena nanti biasanya orang tuanya yang minta
Bu digunakan benda ini pampers, botol biasanya yang masih digunakan itu, lalu menyebutkan 2 suku kata sampai ke bawah Pak, kurang lebih sama. Cuma ya itu tadi tinggal kemampuan anaknya sampai mana disesuaikan. Ya, lalu ini juga ada kata lembaga, ini nanti bisa digunakan untuk latihan speech terapinya kepada anak-anak. Kata lembaga Pak. Rizky. Oh, Rizky Jadi, ya. Ibu pernah mendapatkan pelatihan speech terapi untuk anak B? Ya biasanya kan untuk artikulasi anak B kan yang Iya. pertama kali digunakan P, B, B, M. iya. Ya P, B, Iya. karena Bo, ya. susunan mulut kita kan sama. Iya. D, kalau ada suaranya kan sama. Iya, Jadi yang pakai harus kita kertas lakukan biasanya. P, B, M itu harus B. itu. Ya, betul. Nah jadi di dalam ini Bu, di dalam kata lembaga ini sudah yang apa sendiri ini harus apa ya, harus berurutan. Api, pipi, pipa, papa, upi itu sudah disusun sedemikian, sudah divalidasi juga sehingga mengenalkan suku kata PBM dulu. Jadi membuat unsur PBM. Kalau ibu bapak amati sampai ke bawah, pelan-pelan Pak. Nah, tomat ada mamanya, terus demo, dada, padi. Nah harus ada benda aslinya kan. Untuk anak autis harus benda asli, tidak boleh apa ya, tidak boleh animasinya. Iya. Lah itu, ini juga bisa digunakan untuk siswa B. Bisa digunakan ketika anak siswa B mengenal artikulasi. Biasanya kan udah bisa ngomong, atau anak lambat bicara. Lambat bicara ada di sini Bu. Kalau di sana kan banyak umur 3 tahun, 5 tahun itu lambat bicara, 6 tahun. Ya ini juga bisa digunakan untuk anak B, untuk anak lambat bicara. Jadi di sana Ibu, di SLB, Ozi, Pak Adi. rata-rata ada terapinya. Ozi. Tapi terapinya itu di luar kegiatan sekolah. Di sini juga seperti itu. Ya, terapi di luar. Iya. Tapi jarang Mas yang kurang terapi bicara selama itu kurang. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Materi kita sudah selesai, jadi kita mungkin lanjut ke sesi tanya jawab aja nih Bu ya. Gitu aja. Kurang lebih seperti kan itu tadi. Yang digambar jadi itu diucapkan baru masuk. Makanya masih saya ini sih belum saya cek, soalnya sulit juga ngecek autis Bu. Jadi penglihatannya itu sampai mana masalahnya. Iya, anak autis kan ciri khasnya mengalami gangguan dalam berkomunikasi, karena anak autis bisa bicara tapi tidak digunakan untuk berkomunikasi karena dia tidak tahu maksudnya bicara sendiri itu apa. Jadi ya itu tugas kita langsung mendengarkan, masuk dulu belajar dulu, nanti boleh seperti itu. Jadi memang harus diingatkan kalau untuk anak autis seperti itu. Berarti anak yang seperti itu apa dikasih materi agama atau bagaimana? Lagi satu agama. Ibu ini Tetap sih harus agama. Oke, kalau untuk dia dikasih materi agama begini Tetap sih. dan Pak, karena kan anak ini sekolah di SLB, jadi instansinya sudah formal, di mana ada kurikulum yang harus diikuti. Kalau ada materi agama ya tetap kita berikan. Kasih Mungkin agama, metodenya mungkin yang berubah nanti. Jadi nanti misalkan dulu metodenya cuma berhadapan gini apa, jadi nanti mungkin bisa sambil bermain, bisa sambil cerita, bisa langsung diingatkan atau diselipi media gambar. Karena anak autis itu nanti akan lebih cepat menangkap kalau ada gambarnya. Seperti itu. Kita tidak usah menghilangkan kurikulum, tapi kita memberikan kurikulum dengan gaya atau metode yang baru sesuai dengan kebutuhan anak. Mungkin mulai dari merubah cara kita berkomunikasi yang tadinya agak panjang, bertele-tele, kita singkatkan seperti itu, kita perjelas seperti itu. Tetap harus dikasih pelajaran sama. Berarti sudah benar apa yang digunakan sama guru-guru seperti Ustaz Hidayah. Nah, seperti itu. 3 bulan itu aja. Banyak kita masih Berarti tidak ada yang susah. salah berarti yang Iya betul. Hanya saja mungkin metodenya disesuaikan dengan anak satu dengan yang lainnya mungkin beda. Iya. Ada lagi mungkin. Ya monggo Ibu. Saya itu memiliki tingkat ibu yang lebih. Jadi posisi juga saya, misalkan di kelas saya lebih memperhatikan temannya yang marah, dipukulin temannya, sampai digudangin
walaupun teman Kayak orang pacaran. iya betul ya gitu biasanya. Terus bagaimana terapinya? Oke, itu seperti kasus kita di sekolah, salah satu sekolah ada juga yang sama seperti itu. Iya, namanya hikam. Jadi kalau guru yang lekat dengan dia ngomong sama yang lain, mojok diem, nggak mau, maaf aku nggak mau, mintanya sama itu, ya kan? Seperti itu kan kurang lebih kasusnya. Jadi kita, tapi itu posesifnya mukul ya, sudah dalam tahap mukul. Oke, jadi nanti kita berikan. Berani dalam sekali. Enggak boleh tidak. Nah, itu kita itu Bu, kalau itu yang pernah saya bisa sarankan di dalam kelas juga siswanya ada berapa Bu? Ada 8 tapi saya bagi 2, ada yang pagi sama ada yang masuk siang. Yang sama dia berarti 4 orang. Nah itu jenengan foto satu-satu, jenengan print. Nanti foto anak itu jenengan print. Terus sama foto jenengan. Ibu miliknya 4 anak, bukan cuma kamu. Itu taruh di atas meja. Ini loh, kalau ibu sama ini, kamu diam, tunggu karena ibu punyanya 4 anak. Itu nanti insya Allah diulang-ulang bisa. Jadi di foto sekarang ibu mau ke anak ini, tunggu seperti itu. Nanti kalau tetap marah, tidak usah direken itu apa ya? Tidak usah dihiraukan. Biarin dia marah, biar dia tahu. Sekalipun saya marah, sekalipun saya merengek, saya tidak dapat apa-apa. Itu karena itu nanti kalau dituruti jadi senjata. Jadi setiap kali dia ngerengek dituruti itu terus malah kalem. Jadi dibiarin, nanti dia tuh akan berpikir Bu, dia akan bisa menalar. Bisa berpikir, oh iya, walaupun saya nangis saya tidak seperti apa-apa karena kan sudah ibu jelaskan kalau sekarang waktunya ibu dengan anak ini, kamu tunggu seperti itu Bu. Itu diulang kawan, insya Allah Bu, kalau konsisten bisa. Karena kalau menangis sebentar dituruti itu akan dijadikan senjata untuk anaknya. Iya seperti itu. Jadi di print mawon, di print aja bahasa Jawa. Rapopo. Iya, itu foto ngerti. Dia ini tsunami sama pesawat. Ya. Yang dia Tsunami sama pesawat. Itu yang diulang-ulang. Pesawat ya. Terus ada gambar pesawat. Itu Bu, itu nanti jenengan print kan gambar tsunami dan pesawat. Kalau pas ya Allah bahasa Jawa. Kalau Rapopo, nopo. Atau sedang menangani anak lain, itu kasihkan gambarnya. Kalau gambar tsunami dan gambar pesawat belum ibu ambil, berarti ibu belum ke kamu, ibu masih di teman kamu. Jadi nanti kalau sudah menangani anaknya gambar tsunami dan pesawatnya diambil, itu tandanya ibu sudah bisa sama kamu. Jadi nanti akan diproses diingat anak. Kalau ada gambar tsunami dan gambar itu, aku tidak boleh mengganggu, aku harus diam. Itu bisa kalau dilaksanakan konsisten seperti itu. Karena anak-anak autis itu harus begitu, harus nuntut gitu loh Bu. Jadi insya Allah bisa nanti kalau diterapkan dicoba dulu seperti itu. Memang itu harusnya dia gambar. Terapi yang mungkin bisa diberikan pada anak yang suka melempar benda sama suka mukul meja sambil belajar. Ini sebenarnya kan anak-anak autis ini kan melakukan itu karena dia itu tidak tahu kan Bu, itu tidak baik, itu tidak boleh. Karena anak autis kan belum bisa membedakan baik dan buruk, boleh dan tidak. Jadi sebenarnya itu Bu, kalau saya juga pernah menyisipkan materi tentang baik dan buruk, boleh dan tidak. Jadi nanti ada kayak kita printkan yang boleh dilakukan duduk, ada gambar anak duduk, gambar anak menulis, gambar anak apa. Ini yang boleh, yang tidak boleh apa menepuk meja, berkeliaran, itu juga dikasih contoh. Jadi kan medianya anak autis yang paling efektif sejauh ini dengan kartu gambar. Jadi di mana Australia pun menerapkan seperti itu. Karena kalau kita jelaskan yang mencuri itu tidak baik, sholat itu baik. Kalau hanya melalui perkataan susah. Iya, tapi kalau melalui gambar dia akan lebih ingat. Terus nanti dia akan memilih gambarnya atau ibu tunjukkan tidak boleh jelek atau gambarnya nanti disilang yang jelek. Jadi ditunjukkan aja tidak boleh. Nanti pasti akan tetap ngumpul, tapi mungkin akan berkurang. Bahkan nanti kalau konsisten bisa hilang. Jadi kita kenalkan dulu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak boleh dan mana yang boleh. 3 gambar aja. Dan misalkan targetnya menghilangkan anak menekuk sama apa tadi?
melempar. Nah, sering melempar, kan ada gambar animasi yang melempar mungkin seperti ini ya, di internet kan banyak sekarang. Itu ibu jelaskan tidak boleh diberi tanda silang atau apa, yang sebelah sini boleh, misalkan duduk, gambar anak pegang pensil, gambar anak apa ya, baca itu boleh. Jadi dikenalkan terus saja itu materinya dengan 3 target, itu 3 gambar sesuai target perilaku yang diharapkan itu. Jadi nanti lama-lama, karena yang sudah kita lakukan sejauh ini dengan visual support, namanya kan visual support itu efektif kalau untuk anak autis. Tuh, karena mereka kalau pakai omongan aja, gitu nggak apa-apa. Karena kontak matanya juga kalau lama itu berarti Betul. Ya memang anak autis memang idealnya biasa, tapi kan gitu ya Bu, kalau insya Allah undang-undang ini kan sama ya berlaku. Kan undang-undangnya itu anak autis itu memang satu kelas itu 2 anak, paling banyak mahal nih. Nah itu gunanya memang untuk sekaligus memberikan materi pengamatan, materi terapi. Kalau untuk 4 anak, 8 anak ya mungkin memang kurang efektif, jadi ya harus diterapi lagi. Oh ya, terapi Pak. Alhamdulillah siap terapi. itu 2 orang, tapi orang tuanya lagi kembali ke orang tuanya yang maunya anaknya harus masuk tiap hari. Artinya itu karena menurut saya tiap hari tapi tidak efektif, nanti tidak tercapai. Iya. Baik kan sebentar tapi efektif gitu. Iya. Makanya orang tua lagi Karena tantangannya kan di sini kita ngelakuinnya mandiri, tapi kalau di rumah nanti beda lagi ceritanya. iya makanya betul Bu. Biasanya kita sudah memberikan metode kalau kencing gimana, kalau makan gimana, di rumah tidak diterapkan. Jadi anak kan bingung. Jadi nanti perilakunya kembali dia akan milih yang enak yang mana, yang nyaman buat dia mana. Gitu. Kalau misalkan di rumah lebih nyaman seperti itu, yang dicoba yang di rumah nanti. Iya, Karena kan lebih banyak waktunya di rumah. jadi kalau untuk kontak mata ya memang sarannya memang harus itu tadi diberikan, mungkin pulang sekolah diterapi 15 menit 10 menit kalaupun ada waktu. Karena kalau 4 orang baru berharap bisa memiliki kontak mata yang bagus ya tidak bisa. Sedangkan di undang-undang aja memang maksimal 2 kalau anak autis. Iya. Jadi memang harus diterapi di luar jam sekolah itu tadi. Iya. Dia juga pernah ikut terapi di ada pusat terapi juga tuh. Cuma kalau orang tuanya mungkin sampai bolak-baliknya jadi cuma mengharapkan sekolah sana. Nah, yaitu kesadaran orang tua kan bagaimana orang tuanya berupaya seharusnya. Sudah? Ada lagi Terus mungkin? ini Bu, kan kita di SLB ini kita mengadakan apa? Ada tempat duduknya itu. Khusus autis itu kan. yang Apakah sekarang itu. sampai kita buatkan gembok kan? Oh iya. Dan ikat ya supaya tidak terlalu banyak aktivitas pada saat pembelajaran. Apakah itu memang kita? Iya Pak, itu boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Iya, karena memang kan tujuannya menciptakan wajah senang itu kan. Biar anaknya seolah-olah terpuruk. Agar anaknya mau duduk walaupun dengan cara dipaksa. Kalau tidak dipaksa ya tidak akan mau, jadi dipaksa. Ya kalau misalkan saya juga pernah teman saya mencoba itu dan diikat tapi ikatnya pakai jari itu untuk artinya nggak bayi jari itu kan nggak sakit. Tapi kalau dia terlalu kecil nyelempong. Tapi kalau Ariel enggak bisa Ariel pernah saya coba. Oh iya diikat nggak apa-apa Pak. Mungkin kakinya juga diikat kan, diikat kakinya atau kakinya tapi pakai itu bahannya harusnya lembut, harusnya tidak menyakiti, jangan pakai kapal gitu. Itu nggak apa-apa Pak, itu salah satu cara asalkan tidak cuma hari seperti itu. Tapi tidak seminggu 3 kali harus kan diikat kan nggak enak. Jadi nanti dia kan tidak nyaman. Kalau dia udah diikat, terus nanti intensitasnya dikurangi, dia tahu oh kalau aku sudah bisa duduk baik, berarti jumlah atau diikat tuh waktunya semakin berkurang. Jadi nanti anak-anak itu bisa menyesuaikan kalau lama-lama asalkan bahannya tidak menyakiti anak itu tidak apa-apa. Tapi kadang kan kita melakukan metode yang seperti itu. Ada orang tuanya di situ. Sebenarnya orang tuanya suruh pulang aja. Pak, diberitahu awal. Iya. Bagus gerak kita ini. Iya kan, di sini siswanya banyak. Iya diberitahu aja orang tuanya. Pulang aja. Dikasih tahu Pak solusinya, karena kalau disuruh pulang itu orang tua yang curiga. Kenapa disuruh pulang anakku mau diapa-apakan? Jadi bilang aja. Siswa di sini tidak kenapa pendidiknya terbatas. Kalau saya fokus ke anak ibu dengan
belajar kan Bu, sehingga kita berikan metode seperti ini, tidak menyakiti anak tapi memberikan efek jerah seperti itu. Karena kan tidak kita ikat dari datang sampai pulang, pada saatnya ketika kita sudah longgar kita lepaskan, harus kita berikan materi juga seperti itu. Jadi orang tuanya paham. Tuh, kalau ibu tidak berkenan, ya terapikan di luar untuk memperbaiki perilaku, atau ibu ikut masuk atau barangkali untuk menenangkan anaknya, karena ada di Jawa yang masih seperti itu, ibunya ikut masuk karena kelelahan gurunya. Iya. Yang tadi ya, kalau diikat kan ada saya juga kan, kalau diikat itu biasanya kencing dia kencing, kalau Macam-macam, tidak diikat biasanya kencing. Sudah besar Bu. Tentang apa? Kalau itu dia alami. Pas 2 sama 8 tahunan.